Para musisi ini juga baru dan yang veteran juga, ini turun ke jalan semuanya buat main musik bersama. Jadi nggak ada tuh yang namanya senior junior ya, semuanya main musik seru-seruan bareng. Siapa yang nggak kenal Anggun Cipta Sasmi yang berhasil mengisi soundtrack Transporter 2 pada tahun 2005. Nggak ada yang meragukan lagi lah yang namanya kualitas suara seorang Anggun C. Sasmi. Baby metal. Kalau biasanya penyanyi metal dilakukan oleh laki-laki, berbeda dengan genre musik baby metal yang justru dimainkan oleh cewek-cewek menggemaskan. Hello guys, kembali lagi bersama aku Ayu Rahmawati, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan seperti biasanya, selama 30 menit ke depan, Ayu akan kasih kalian informasi yang menarik banget dan pastinya seru. Kadang-kadang ada juga nih informasi yang mind blowing yang kita nggak tahu sebelumnya. Guys, di sini siapa sih yang gak suka sama musik? Pasti hampir semua orang tuh suka banget ya sama musik. Dengerin musik tuh bisa di mana aja, dalam kondisi apa aja. Kalau misalkan lagi sedih, lagi marah, lagi putus cinta, atau baru gajian gitu ya. Rasanya tuh kalau misalkan ditemenin sama musik jadi lebih lengkap. Dan kita kali ini akan membahas tentang musik. Tapi bukan band atau boy band terkenal. Kita bakal bahas diperingati Hari Musik Sedunia. Kalian tahu nggak sih di sini kapan Hari Musik Sedunia itu diperingati? Jadi Hari Musik Dunia atau World Music Day diperingati pada tanggal 21 Juni setiap tahunnya. Nah, kalau misalkan tanggal 21 Juni diperingati sebagai Hari Musik Sedunia, ada yang tahu nggak kapan sih sebenarnya perayaan ini tuh pertama kali diadain? Nah, kalau misalkan nggak tahu, Ayu bakal ngasih tahu teman milenial bahwa perayaan ini tuh pertama kali diadakan pada tahun 1982 di Perancis. Bukan perapatan Ciamis, tapi ya ini beneran Perancis, Paris gitu ya. Dan perayaan ini juga sekaligus bertepatan dengan perayaan Summer Solstice. Dan Menteri Kebudayaan Perancis saat itu, Jacques Lange, adalah orang yang pertama kali memulai Fête de la, wah ini bener gak ya bacanya? Ini lengkapnya adalah Fête de la Musique ya, pada Hari Musik Sedunia di Paris. Selain itu, komposer musik terkenal lainnya juga turut berperan dalam terciptanya Hari Musik Sedunia. Salah satunya adalah Maurice Fleuret. Dan adapun tujuan dari Hari Musik Sedunia adalah untuk merayakan sumbangsih musisi di seluruh dunia untuk perkembangan musik dan merayakan kecintaan terhadap musik itu sendiri. Waktu pertama kali ditetapin teman milenial, perayaan ini itu menjadi populer di seluruh penjuru dunia. Terus juga kalian tahu nggak sih cara-cara untuk merayakan Hari Musik Sedunia ada apa aja sih? Jadi sejak pertama kali diperingati Hari Musik Sedunia itu yang waktu itu dirayain di Paris ya, festival ini tuh menjadi fenomena internasional. Beberapa negara mulai ikut merayakannya seperti India, Italia, Rusia, Australia, Peru, Brazil, Ekuador, Meksiko, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Cina, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Para musisi ini juga baru dan yang veteran juga, ini turun ke jalan semuanya buat main musik bersama. Jadi nggak ada tuh yang namanya senior junior ya, semuanya main musik seru-seruan bareng. Dan pada Hari Musik Sedunia, biasanya juga banyak banget konser musik gratis yang diselenggarakan dan merupakan sebuah keharusan buat bisa diakses oleh semua orang. Sehari sebelum perayaan Hari Musik Sedunia, jalanan Paris tuh bakal dipenuhi oleh berbagai suara musik. Acara tersebut kerap mengundang minat turis karena dikemas dengan konsep yang menarik seperti pesta, parade, pekan raya, dan juga pesta dansa. Gimana? Ada yang mulai tertarik mau datang ke perayaan Hari Musik Dunia? Wih, seru banget pastinya. Dan kamu juga nggak perlu loh untuk repot-repot pergi ke Paris cuma buat
merayakan Hari Musik Sedunia aja. Kamu juga bisa merayakannya di rumah aja atau sekedar sharing musik favorit kamu di media sosial. Kalau aku pribadi sih sebenarnya paling sering dengerin musik itu di mobil pada saat macet. Itu adalah udah best of the bestnya dikala kita nih udah mulai kesel karena nggak nyampe-nyampe ke rumah, dan kita tuh akhirnya juga bisa bikin mood tuh bangkit lagi. Itu sepenting itu musik di hidup aku karena setiap hari harus dengerin musik, kalau nggak cranky sendiri gitu kan. Ada nggak di sini yang sama kayak aku? Kalau ada boleh komen pengalamannya di bawah ini ya. Dan selanjutnya kalau tadi kita udah bahas dikit tentang asal muasal peringatan Hari Musik Dunia, tapi kalian tahu nggak sih dunia permusikan Indonesia tuh sekarang ya, kalau kita lihat-lihat tuh udah berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dari adanya beberapa musikus lokal yang menjadi bagian dari label musik internasional. Bahkan sejumlah musikus asal Indonesia ini juga ada yang terlibat sebagai pengisi soundtrack dari film-film Hollywood. Ini banyak banget yang udah go international ya. Penasaran nggak siapa aja sih orang-orang atau musisi Indonesia yang berhasil mengisi suara film Hollywood? Nih, aku bakal spill beberapa, diantaranya adalah Rif yang pernah mengisi soundtrack dari Spider-Man di tahun 2002. Yang udah nonton Spider-Man season pertama, kalian tuh ada yang familiar atau sadar nggak sih? Film ini tuh terdapat lagu dari musisi Indonesia. Dan lagunya itu berjudul Dunia, dinyanyikan oleh salah satu band rock ternama asal tanah air, yaitu Rif. Video klipnya dari lagu ini tuh memiliki nuansa yang lekat banget dengan sosok sang laba-laba. Atau manusia laba-laba ya, namanya juga Spider-Man gitu kan. Dan pihak Sony Music Indonesia kabarnya memang sengaja memilih lagu Dunia ini dari band Rif ya buat menjadi soundtrack dari film Spider-Man garapan Sam Raimi. Hebatnya lagi, Rif bersanding dengan sejumlah musisi internasional lainnya sebagai pengisi soundtrack film seperti Aerosmith, Sum 41, The Strokes, hingga The Hives. Wah, keren banget ya ini juga. Yang lain pengisi ininya soundtracknya namanya udah luar biasa, dan bangga banget sama band Rif yang udah berhasil ngisi soundtracknya Spider-Man. Tapi nggak cuma Rif aja, teman milenial, ini ada juga band lain dari Indonesia yang berhasil mengisi soundtrack dari film-film Hollywood, itu Boomerang. Ini judul lagunya atau judul filmnya adalah Lara Croft Tomb Raider The Cradle of Life yang waktu itu rilis di tahun 2003. Menjadi salah satu panggung penting bagi karir artis Hollywood Angelina Jolie. Namun tahukah kamu bahwa film adaptasi game ini juga punya soundtrack yang melibatkan band rock asal Surabaya, yaitu Boomerang. Mungkin masih terdengar asing dengan band yang satu ini, namun lewat lagu berjudul Bebas Hambatan, band Boomerang berhasil ambil bagian dalam album soundtrack Tomb Raider 2 yang tayang pada sejumlah bioskop yang berada dalam wilayah Asia. Wih, keren banget, hebat. Dan yang gak kalah keren juga, ini salah satu penyanyi go internasional asal Indonesia, siapa yang gak kenal Anggun Cipta Sasmi, yang berhasil mengisi soundtrack Transporter 2 pada tahun 2005. Nggak ada yang meragukan lagi lah yang namanya kualitas suara seorang Anggun C. Sasmi. Suara itu merdu banget, habis itu juga sangat khas gitu ya dengan lirik-lirik yang puitis. Jadi beberapa alasan perempuan berusia kelahiran 1974 ini masih berada dalam performa terbaiknya. Maka nggak heran ya teman milenial kalau Anggun ini jadi artis Indonesia pertama yang sukses pada tangga lagu Eropa dan juga Amerika. Dalam perjalanan karirnya, Anggun ini sempat mengisi soundtrack Transporter 2 tahun 2005 yang dibintangi oleh Jason Statham dan sempat menempati posisi pertama box office Amerika. Lagu Savior yang menjadi soundtrack Transporter 2 kemudian mendapat remake dalam bahasa Indonesia dan Prancis. Dalam bahasa Indonesia lagu ini kita kenal dengan judul Mantra, sedangkan kalau dari bahasa Prancisnya judulnya adalah Caisse le Pluie. Aduh, bener gak tuh ya? Kalau misalkan kalian tahu spellnya yang mungkin lebih benar, boleh yuk kita sharing.
Dan selanjutnya ini salah satu band yang merupakan kakak kelasku di kampus juga, yaitu Payung Teduh. Ini juga terkenal banget ya di Indonesia sekarang, yang pernah mengisi soundtrack dari Wreck-It Ralph Breaks the Internet. Ini di tahun 2018. Band indie yang lagunya mengalun syahdu ini juga nggak mau ketinggalan ambil bagian, guys. Payung Teduh juga terlibat sebagai pengisi soundtrack dari film Wreck-It Ralph Breaks the Internet dengan lagu berjudul Sebuah Lagu. Unik banget nih judulnya. Untuk liriknya sendiri menggambarkan hangatnya persahabatan antara Ralph dan Vanellope yang udah bisa kamu rasakan sejak film pertamanya. Lagu milik Payung Teduh ini juga khusus untuk penayangan Wreck-It Ralph dalam bioskop yang berada pada wilayah Indonesia dan juga Malaysia. Kalau kamu penasaran, kamu bisa mendengarkan soundtrack dari musisi Indonesia ini pada bagian end credit title dari filmnya. Selanjutnya, ini juga yang lagi terkenalnya sekarang banget ya. Siapa lagi yang masih meragukan Rich Brian? Rich Brian sekarang namanya lagi naik banget, dan dia juga ternyata pernah mengisi salah satu soundtrack film Hollywood, yaitu The Invisible Man di tahun 2020. Dan musisi tanah air berusia 22 tahun ini nampaknya tuh nggak menyangka ketika lagunya berjudul Kids dijadikan soundtrack film The Invisible Man garapan Universal Pictures di tahun 2020 lalu. Berbeda dengan lagu Nicky sebelumnya, lagu ini tuh awalnya nggak ditujukan untuk menjadi soundtrack film. Nah, lagu Kids sendiri merupakan salah satu lagu di album The Sailor yang dirilis pada 2019 lalu. Lagu ini diciptakan pada tahun 2018 saat Rich Brian melakukan tur dunia. Selanjutnya, ini penyanyi cantik asal Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Raisa? Ini pernah mengisi soundtrack Cinderella pada tahun 2015 dan Raya and the Last Dragon pada tahun 2021. Buat kalian yang mengikuti dunia musik Indonesia, pastinya udah gak asing lagi dong dengan Raisa. Dan penyanyi yang terkenal dengan lagu Kali Kedua ini juga pernah mengisi soundtrack film Hollywood, yaitu live action Cinderella yang dibintangi oleh Lily James. Raisa menyanyikan lagu Mimpi Adalah Harapan Hati yang merupakan versi bahasa Indonesia dari lagu A Dream Is a Wish Your Heart Makes. Setelah film Cinderella, Raisa kembali terlibat dalam soundtrack film produksi Disney yang dirilis pada tahun 2021 lalu, yaitu Raya and the Last Dragon. Di film ini, Raisa menyanyikan lagu berjudul Trust Again berbahasa Inggris. Tapi dalam lagu itu Raisa nggak sendirian dalam menyanyikannya, karena dia juga berkolaborasi dengan dua rapper dari negara Asia Tenggara lainnya, yakni Yoni Boy, Matayos, dan juga Sprite. Dan selanjutnya ini adalah salah satu film yang aku suka banget. Filmnya itu ini dari Marvel nih, dan ternyata ada juga orang-orang Indonesia yang menjadi bagian dalam soundtracknya, yaitu Nicky, Rich Brian, dan juga Warren Hu. Dan mereka mengisi film Shang-Chi and Legends of the Ten Rings tahun 2021, belum terlalu lama. Ada yang udah nonton film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings? Nah, film ini juga kolaborasi dengan label 88 Rising untuk album soundtrack filmnya. Hal ini tentunya melibatkan sejumlah musisi yang berada dalam naungan 88 Rising dong. Dan musisi yang ikut serta dalam soundtrack film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings adalah Nicky, Rich Brian, dan juga Warren Hu. Bahkan ini menjadi proyek debutnya Warren Hu bersama dengan label 88 Rising. Ketiganya terlibat dalam sejumlah lagu yang menjadi soundtrack filmnya, termasuk Always Rising yang dinyanyikan oleh ketiganya. Tapi yang paling populer adalah ketiganya ini menjadi soundtrack Shang-Chi yang lagunya ini judulnya Lazy Susan oleh 21 Savage, Rich Brian, Macy Way, dan juga Warren Hu, serta lagu Every Summertime dari Nicky yang sempat viral lalu. Emang sih ya, nih banyak banget lagu-lagu dari orang Indonesia, ternyata ini tuh punya nilai jual yang gak cuma di Indonesia aja, tapi bisa dibawa sampai ke luar negeri. Kita harus bangga banget dan pastinya harus terus dukung karya anak bangsa ya. Sekali lagi yang mau ingetin adalah no bajak-bajakan, harus semuanya sesuai dengan platformnya.
karena bikin lagu itu nggak gampang ya guys. So di segmen 1 itu dulu yang pengen Ayu obrolin tentang Hari Musik Dunia. Kira-kira di segmen selanjutnya apa lagi yang boleh kita bahas? Stay tune terus pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi bareng aku Ayu dan pastinya kita masih bahas di segmen kedua ini tentang Hari Musik Dunia. Tadi di segmen selanjutnya kita udah bahas banyak banget tentang musisi-musisi Indonesia yang berhasil mengisi soundtrack film-film Hollywood. Terus tadi juga udah ada sejarahnya sedikit tentang Hari Musik Dunia. Dan di segmen selanjutnya yang gak kalah serunya ini kita bakal masih menguliti satu saat tentang Hari Musik Dunia. Dan musik merupakan sesuatu yang gak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, baik itu kehidupan zaman dahulu maupun yang modern. Musik biasanya lahir dari kebiasaan dan budaya suatu bangsa atau kelompok. Oleh karena itu, setiap bangsa bisa memiliki musik khas mereka sendiri-sendiri. Dan dari banyaknya genre musik yang ada, ini ternyata ada juga loh beberapa genre musik yang sama sekali tidak familiar di telinga banyak orang. Atau biasa juga disebut genre musik ini unik dari genre musik yang lain. Apa aja nih kira-kira ya listnya? Jadi yang pertama adalah baby metal. Kalau biasanya penyanyi metal dilakukan oleh laki-laki, berbeda dengan genre musik baby metal yang justru dimainkan oleh cewek-cewek menggemaskan. Musik yang dimainkan oleh baby metal ini sama seperti musik metal pada umumnya yang menghentak. Dan hanya saja bedanya penyanyi baby metal ini memiliki suaranya tuh yang imut-imut gemes gitu guys. Kayak anak bayi. Nah makanya ini dinamakan baby metal. Ada nggak di sini yang fansnya baby metal? Jujur kalau Ayu agak jarang sih ya dengerin. Atau mungkin ada yang ternyata enak lagu-lagunya, boleh juga nih di-share ya. Selanjutnya adalah danger music. Wow, kenapa nih danger kan? Jadi genre musik yang satu ini terdengar sedikit aneh karena instrumen musik yang dihasilkan dari benda-benda yang dijatuhkan. Dan Takehisha Kosugi adalah penemu genre musik ini. Ia mengatakan bahwa aliran musiknya adalah sebuah revolusi baru di bidang musik. Dan salah satu band yang menganut genre musik ini adalah Hanata Rush dari Jepang. Uniknya lagi di tahun 1998 saat mereka melakukan konser, bukannya membawa alat musik, mereka justru membawa alat berat yang kemudian dibanting-banting sesuai dengan genrenya yaitu danger music. Anehnya lagi penonton justru gembira melihat hal itu. Amazing banget sih karena emang gak biasa ya. Mungkin dibilang danger karena kalau misalkan salah banting bisa kena penonton jadinya bahaya gitu, jadi benjol gitu ya guys. Tapi ya lagi-lagi ada aja nih ternyata yang menikmati genre musik kayak gini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kalau misalkan orang tua lagi berantem kan suka kayak lempar-lemparan panci ya. Kurang lebih mungkin agak-agak kayak gitu kali ya kedengarannya ya. Cuma lagi-lagi ini pasti buat beberapa orang seru banget karena bisa naikin adrenalin juga guys. Selanjutnya adalah splittercore. Nah ini adalah genre musik yang memiliki kecepatan tempo mencapai 600 beat per menit atau BPM. Angka ini lebih cepat dari kisaran tempo musik biasa yang hanya 120 sampai 150 BPM. Bahkan tempo genre dari musik splittercore lebih cepat dari musik metal, skate punk dan juga musik-musik lainnya. Wow, ini adalah yang paling cepat berarti ya. Selanjutnya adalah Japanoise. Genre musik ini adalah bentuk turunan dari genre musik kebisingan atau noise. Dan biasanya para musisi dari genre Japanoise ini memainkan musik elektronik dengan gaya yang sangat berbeda dengan tingkat kebisingan suara yang tinggi. Mereka juga terkadang bisa menari mengikuti aliran musik dan tentu saja dengan gaya yang aneh-aneh. Wow, siapa nih yang suka di sini gaya-gaya nyentreknya mungkin cocok sama genre ini. Selanjutnya adalah lowercase. Kalau misalkan kalian tertarik mendengarkan atau penasaran dengan suara yang sunyi, sepi, atau kamu adalah orang yang nggak suka kebisingan, wah maka kalian tuh cocok banget buat dengerin lowercase genre.
Dan ini tuh adalah salah satu genre yang agak berbeda dengan yang lain, karena kalau misalkan tadi yang lain banyak yang berisik gitu ya, ini buat kalian yang mungkin pengen tenang, yoga gitu, kalian bisa pakai ini. Genre musik lowercase sendiri menyajikan musik-musik dengan suara yang biasanya di bawah frekuensi pendengaran manusia, seperti suara kuncup bunga yang mekar, suara semut, suara perpustakaan yang sunyi, dan dari suara kesunyian lainnya. Lowercase juga disebut dengan genre musik dengan suara yang sangat minimalis. Menarik juga sih ya. Cuman buat kalian yang gampang tidur, hati-hati karena biasanya beberapa orang yang belum familiar sama lowercase suka ketiduran pas dengerinnya, oke? Selanjutnya adalah Nintendo Core. Ini adalah genre musik yang biasanya sering didengar para gamers, terutama buat kalian yang memainkan game-game klasik seperti Mario Bros atau Mega Man 2. Genre musik Nintendo Core ini adalah musik elektronik yang terpengaruh dari gaya musik rock dan metal. Musik ini juga memadukan musik chiptune atau musik 8-bit dengan permainan video game, dan genre ini pastinya lebih dekat dengan para penggemar video game. Gimana? Ada nggak sih beberapa genre yang justru kalian baru denger sekarang nih? Karena jujur aja Ayu tuh juga baru banyak banget yang baru Ayu denger nih di segmen kali ini. Dan yang paling menarik tuh sebenarnya ada dua ya buat Ayu. Yang pertama adalah baby metal, karena biasanya kan kalian tahu kan metal itu identik dengan suara yang berat, cowok-cowok yang macho gitu kan, terus tatoan, badannya berotot gitu. Tapi dia tiba-tiba yang nyanyiin tuh bener-bener reverse-nya, bener-bener kayak antonimnya gitu ya, kayak cewek-cewek imut, lucu, suaranya gemes-gemes gitu kan. Biasanya kan kalau yang imut lucu itu adalah kayak girl band Korea gitu kebayangnya ya, tapi ini nyanyinya lagu metal. Kira-kira aneh atau justru unik dan suka ya? Kayaknya Ayu bakal lihat-lihat lagi nih abisnya di YouTube. Dan yang kedua adalah si lowercase, karena emang lowercase ini paling unik dan pengen tahu kira-kira Ayu cocok atau enggak ya. Soalnya tadi kan suaranya minimalis banget. So, kalau itu sih dari Ayu. Kalau misalkan dari kalian kira-kira paling suka yang mana nih di genre-genre musik yang gak biasa ini? Yuk, boleh langsung aja komen di bawah ini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Atau mungkin ada genre musik lain yang juga sebenarnya seru banget dan jarang orang tahu tapi kalian suka. Kalau misalkan kayak gitu boleh juga nih kalian sharing di bawah, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng ya. So, pastiin kalian sama Ayu terus di Items Informasi ke teman-teman milenial.